Nah, ini teman-teman kita masuk ke materi ini ya, unsur-unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga, dan ini merupakan tabel periodik unsur. Ya, dalam tabel periode unsur ini adalah kelimpahan unsur periode 3 di kulit bumi yang teman-teman harus pahami. Ya. Ini ada unsur-unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, argon, dan lain-lain. Oke. Nah, ini persentase masanya yaitu ada 2,7 masanya, masanya. Kemudian ada 1,9, kemudian 7,6, 25,8, dan 0,1, dan sampai ke argon 0,1 ya. Nah, ini sifat-sifat unsur periode ketiga. Bisa dilihat. Nah, sekarang nilai jari-jari atom. Nah, untuk jari-jari atom, bahwasanya kita tahu dari semester pertama untuk kelas 11, bahwasanya untuk jari-jari atom itu akan berkurang ya dari kiri ke kanan. Makanya dengan demikian, jari atom itu berkurang dari Na ke Ar. Nah, kemudian titik lelehnya bertambah tuh dari Na ke Si ya, dan selalu berkurang dari Si ke Ar. Dan titik didihnya itu bertambah ya dari Na, titik didihnya bertambah dari Na ke Si, lalu berkurang dari Si ke Ar. Dan kerapatannya bertambah dari Na ke Al, lalu berkurang dari Al ke Ar. Untuk nilai energi ionisasi bertambah ya dari Na ke Ar, dan penyimpangan terjadinya pada Mg ke Al dan P ke S. Begitupun dengan nilai afinitas elektronnya, itu dari Na ke Cl dengan penyimpangan nilai untuk Al dan P, itu abaikan aja ya. Kemudian nilai keelektronegatifan itu bertambah dari Na ke Cl. Di mana nilai keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Nah, sekarang sifat kimianya bisa teman-teman lihat. Untuk sifat kimianya yang bisa dilihat di sini, dapat bereaksi dengan oksidator-oksidator kuat, misalnya klorin dan oksigen. Ya, ini untuk silikon ya, dan lain sebagainya. Nah, ini proses pembuatan unsur-unsur periode 3. Yang pertama itu natrium. Bahwasanya natrium itu merupakan unsur alkali dengan daya reduksi paling rendah. Dengan sumber utamanya adalah halit, yaitu umumnya dalam bentuk NaCl. Ya. Sedangkan magnesium itu diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH 2 kali ke dalam air laut. Kemudian tambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida. Ya, ini kristal MgCl6H2O. Kemudian dielektrolisis laburan kristal magnesium dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis kecampuran leburan natrium dan kalsium klorida. Ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal MgCl6H2O dipanaskan. Nah, ini reaksinya. Kemudian untuk pembentukan aluminium, aluminium itu diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilakukan dalam cair. Proses ini kenal dengan proses Herold ya. Pada proses ini bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katode. Nah,
Adapun metodenya berupa batang-batang dan karbon yang dicelupkan dalam campuran anodenya. Adapun anodenya ya, metode. Kemudian yang D itu silikon. Untuk silikon itu dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi dan dengan reaksi tersebut sebagai berikut ya. 4 aluminium solid ditambah 3 SiO2 menjadi 2 Al2O3 ditambah 3 Si solid begitu. Nah, kalau untuk fosfor itu dibuat dalam tanur listrik dengan memanaskan fosforit, pasir, dan kokas dengan reaksi sebagai berikut. Ya, Ca3, PO4 2 kali, ya, L, dalam arti liquid, tambah 3 SiO2 solid, 3 CaSiO3 liquid, ditambah P2O5 solid. Sedangkan untuk proses pembuatan belerang pertama kali dilakukan pada tahun 1904 oleh Franz yang mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang yang dikenal dengan cara Fras. Pada gambar 4.8, ini gambarnya. Sumbernya kamus kimia bergambar unsur utama ini sehingga pada buku tersebut kita dapat bahwasanya cara pembuatannya itu ini pipa logam berdiameter 15 cm yang memiliki dua pipa konsentrik yang lebih kecil ditanam sampai menyentuh lapisan bara. Nah, uap air yang sangat panas dipompa dan dimasukkan melalui bertekanan sehingga belerang meleleh. Selanjutnya dimasukkan udara bertekanan tinggi melalui pipa kecil sehingga terbentuk busa belerang yang keluar mencapai 69,5%. Nah, sedangkan klorin itu dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu proses dekon atau oksidasi, kemudian ada elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma, serta elektrolisis lelehan NaCl. Dan yang terakhir, argon, itu dapat diperoleh dari atmosfer atau udara, destilasi, fraksional, cair, atau dengan mengemisikan positron atau gas. Dan ini kegunaan-kegunaan dari unsur-unsur periode 3. Oke, ini sebentar ya. Oke, silakan teman-teman untuk
Dalam hal ini dibaca terlebih dahulu ya, magnesium, aluminium, silikon, dan fosfor. Oke, gimana sudah? Kita lanjut ya. Untuk silakan dibaca kembali dari fosfor sampai ke argon. Oke, kita lanjut ya. Kalau teman-teman sudah membaca, nah jadi kita dapat simpulkan rangkumannya bahwasanya yang unsur-unsur periode ketiga dari natrium ke argon sifat logamnya berkurang atau sifat non logamnya bertambah. Nah, variasi sifat-sifat unsur dalam suatu periode dapat dijelaskan berdasarkan struktur elektron atom dan energi ionisasinya. Nah, sifat pengoksidasi unsur-unsur periode ketiga dari natrium ke argon makin bertambah. Nah, sebaliknya, sifat paradoksinya makin berkurang. Sifat asam senyawa hidroksida unsur-unsur periode makin bertambah dari natrium sampai klor, atau sebaliknya, sifat basanya makin berkurang. Nah, perubahan sifat reduktor dan oksidator unsur-unsur periode ketiga sepanjang periode dapat dijelaskan berdasarkan energi ionisasi dan struktur elektronnya. Dan
Unsur-unsur periode ketiga terdapat di alam dalam keadaan terikat, kecuali belerang dan argon. Kemudian kerapatan muatan Al30 berpengaruh terhadap sifat ikatan ion dan juga polarisasi anion. Nah, ini kemudian ada aluminium oksida dan aluminium bersifat amfoter. Nah, unsur-unsur periode tiga dapat diperoleh melalui proses yang berbeda. Natrium dan magnesium melalui proses Down, aluminium melalui proses Hall-Héroult, silikon melalui proses reduksi SiO2 murni, fosfor menggunakan tanur listrik, sulfur melalui proses Frost dan klor, melalui proses elektrolisis dan proses Jacobs. Nah, unsur-unsur periode tiga maupun senyawanya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana materinya sudah bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut materi. Nah, ini senyawa turunan alkana. Ya. Nah, untuk gugus fungsi ya alkana itu ya dia merupakan um, memiliki unsur C dan juga unsur H serta unsur-unsur lainnya. Tapi dalam hal ini dia harus berantai satu. Berantai satu. Contohnya, bandingkan struktur metana dan metanol. Ya. Kalau metana seperti ini teman-teman, ya bentuknya, ya, polanya dia C, H, C, H, C, H. Ya. Karena C itu memiliki um, karena C itu dia memiliki 4 tangan ya kita sebut empat tangan maka dia maksimal 4 tangan maka dia C dan H C dan H dan H. Nah tangan-tangannya masing-masing diisi dengan hidrogen. Nah tapi kalau misalnya metanol itu ada satu gugus pengganti ya digantinya dari H itu menjadi OH. Nah ini telah disebut dengan metanol. Jadi si gugus pengganti sangat mempengaruhi sifat fisis dan sifat kimia keduanya. Jadi CH3OH lebih mirip dengan etanol atau sifat metanol lebih mirip dengan etanol. CH3OH lebih mirip dengan C2H5OH. Beberapa fungsi yang mengandung oksigen dan halogen. Ini bisa teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Ada gugus fungsi OH, ada atau kita sebut dengan golongan senyawa alkohol, ada gugus fungsi O, ini ether, bentuknya seperti ini, itu adalah aldehid. Kemudian ada keton, yang ini, yang 4 ini keton. Kemudian yang kelima itu adalah asam karboksilat.
Baik. Nah, ini ada ester ya, ini ester. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada halida. Nah, halida ini min X. X itu diganti dengan golongan 7A. Ya, ada fluor, klor, brom, dan sebagainya. Dan ini senyawa turunan alkana ya. Beberapa turunan alkana itu ada alkanol, alkoksi alkana, kemudian alkanal, alkanon, asam alkanoat, alkil alkanoat, kemudian alkil alkanoat, dan halo alkana. Nah, ini perhatikan dulu teman-teman untuk gugus fungsinya ya, serta struktur dan rumus umumnya. Nah, kita bahas satu-satu. Alkohol adalah senyawa yang dengan gugus fungsionalnya OH. Ya. Nah, tadi perubahannya seperti ini, metana. Kita buat gugus fungsi seperti ini. Dan lalu kita ganti hanya dengan OH. Nah, jadi hanya kita ganti satu ya. Satu aja kita ganti dengan OH, makanya jadinya metanol. Nah, rumusnya itu adalah CnH2n plus 1 OH. Nah, untuk ini kita harus tahu ya teman-teman. Kita harus tahu mana yang merupakan atom karbon primer, mana yang merupakan atom karbon sekunder, mana yang merupakan atom karbon tersier, dan juga kuaterner. Nah, untuk atom karbon primer itu di mana dia hanya mengikat satu atom karbon. Kalau misalnya atom karbon sekunder, dia mengikat dua atom karbon, sedangkan tiga atom karbon tersier itu mengikat tiga atom karbon, dan 4 atom karbon kuaterner itu mengikat 4 atom karbon. Nah, dari ini kita tahu nanti bahwasanya untuk karbon primer itu dia memiliki hanya 3. Nah, ini CH3, berarti ini satu primer ya kan. Ini CH3, 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 CH3. Nah, untuk CH2 itu atom karbon sekunder. Jadi itu atom sekunder ya. 2, kemudian 2, 2, dan 3 itu atom karbon tersier seperti ini yang CH ini. Dia hanya memiliki C dan H aja biasanya. Sedangkan kuaterner itu sama sekali tidak memiliki H begitu. Untuk tata namanya, nama IUPAC-nya alkanol ya. Pertama, pilihlah rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus OH. Rantai ini diberi nama etanol, propanol, butanol, dan seterusnya. Kemudian, ingat ya, tadi metana diganti menjadi metanol. Ana diganti menjadi anol. Ya. Ini pembentukannya A diganti dengan ol. Ya. Ame ya. Contoh, ya, di sini ada CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3. Nah, kalau dari sini kita buatnya berarti ini kita hitung dari sini ya. Itu dari yang dekat sama OH. Yang dekat sama OH ini mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa kita buat namanya jadinya pentanol karena ada 5 ya. Tapi di sini ada metil, berarti 2 metil pentanol. Lalu berilah nomor pada atom C dari rantai atom C terpanjang dan bergugus OH. Nah, seperti ini ya. Ini kan diberi nomornya 1, 2, 3, 4, 5.
Dan tentukan kedudukan cabang. Kedudukan cabangnya di mana? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabangnya di nomor berapa? Nomor 2 ya. Cabangnya di nomor 2. Maka namanya adalah 2-etil 1-pentanol. Dan ini sifat alkohol, itu ada mudah terbakar, mudah bercampur dengan air, alkohol dengan jumlah atom sebanyak 1 sampai dengan 4 berupa gas atau cair, 5 sampai 9 berupa cairan kental seperti minyak, sedangkan 10 atau lebih berupa zat padat. Itu untuk alkohol. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui juga ya, selain dari tata nama UTEC, itu ada namanya tata nama trivial. Nama yang paling sederhana dari kelompok senyawa alkohol menggunakan nama umum alkil alkohol. Gugus hidrokarbon pada senyawa alkohol diberi nama alkil, ya, gugus hidrokarbonnya. Dan untuk nama dengan menggunakan awalan iso, tertier, dan sek, biarpun tidak termasuk dalam pemberian nama menurut sistem UPEC. Ya. Awalan itu kadang-kadang masih banyak digunakan orang awalan iso. Digunakan seperti ini. Ada iso, isopropil alkohol. Kemudian isobutil alkohol. Ada isopentil alkohol, dan sebagainya. Tertier butil alkohol. Ada 4 ya. Itu. Nah, kegunaan alkohol yang pertama itu metanol. Metanol dimanfaatkan untuk pelarut getah dan resin, membuat senyawa organik lain seperti ester, dan mencampurkan pada bensin sampai kadar 15% tanpa mengubah konstruksi bensin. Ada etilen glikol, itu dimanfaatkan untuk bahan anti beku pada radiator mobil. Ada etanol, dimanfaatkan untuk bahan bakar. Gliserol dimanfaatkan untuk pelembab pada tembakau. Dan kembang gula. Dan ini pembuatan metanol ya. Dari CO tambah 2H2A dipanaskan dengan CrO2O7 2 min 350 derajat 200 atm tekanannya, maka mendapatkan CH3OH alias metanol. Dan ini pembuatan etanol terdapat dalam minuman anggur dan bir sejak lebih dari 3000 tahun yang lalu. Ini pembuatan etanol dari pati, kemudian NH2O diamilis menjadi glukosa. Nah, glukosa dizimase menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Ya, 2C2H5OH-nya merupakan etanol dalam liquid. Dan ini merupakan proses fermentasi, ya. Fermentasi dari tape, ya, pembuatan tape itu bisa menghasilkan etanol, ya. Makanya kita itu ke dalam mengonsumsi tape terkadang ada sedikit asam-asamnya. Nah, itu merupakan adanya indikasi bahwasanya adanya etanol. Kemudian ada glikol dan gliserol. Untuk polialkohol yang mempunyai dua gugus, OH diberi nama alkanadiol. Lebih dari satu alkanadiol. Ini ada propanatriol, ya, propanatriol, etanadiol. Glikol adalah suatu dihidroksi alkohol. Suatu glikol sering diberi nama dengan menambahkan kata glikol pada alkena yang membentuknya. Oke, sejauh ini ada yang ingin tanyakan terkait dengan alkohol? Untuk penamaan alkohol kita coba cari ya. Untuk ujian. Coba kita bahas setelah ini. Oke. Tuliskan struktur fungsinya metanol. Isomeran. Oke. Sembari itu kita coba uji teman-teman ya untuk menentukan gugus fungsinya berikut.
tentukan namanya ya. Silakan dikerjain teman-teman. Oke, gimana? Bisa? Nah, ini C, C, dan seterusnya ya. Kita nomorin ya. Dia yang dekat dulu sama C. Berarti ini seperti ini. Ada 1, 2, 3. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat cabangnya yang mana aja. Cabangnya ini. Ya, cabang. Ganti ini ya. Cabangnya ada ini. 2 ya. Berarti 1 dan 2. Maka ini saya dibilang 1,2 dimetil propanol. 1 propanol. Ini namanya. Oke. Coba lagi untuk penamaannya ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Kita makin paham.
Oke, silakan kerjain.
kita bahas. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, ini kita mulai dari ini, penghitungannya dari sini ya. 1, yang 2, 3, 4. Nah, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Ada gus metil di 1, 2, dan ada gus Cl di nomor 3. Kita tulis yang Cl dulu. Alias dia Cl ini kan kloro ya. Dan kloro itu dimulai dari atiat yang pertama. Ya, daripada metil. Berarti kita buatnya namanya adalah 3 kloro. Kemudian 1,2 di metil. Nah, karena OH-nya di sini berarti butanol. Satu butanol. Oke, begitu deh. Bisa dipahami ya? Kita lanjut materinya. Selanjutnya adalah alkoksi alkana atau ether. Ya. Alkoksi alkana atau ether. Untuk ether adalah senyawa karbon yang mengandung gugus fungsi strip O strip atau RO reaction atau AROR atau AROAR. R dan R aksen adalah gugus alkil dan AR adalah gugus fenil. Dari rumus umumnya menunjukkan bahwa etan itu dapat diturunkan dari molekul HOH dengan mengganti dua atomnya dengan gugus alkil R dan R. Seperti itu. Nah, tata namanya dia menyebutkan kalau kita dapat menyebutkan dua gugus alkil atau gugus alkilnya diakhiri dengan kata eter menjadi alkil eter apabila keduanya alkilnya sama. Maka senyawa eter diberi nama alkil eter saja. Contohnya seperti ini. CH3, strip O CH3, dan ini rumus molekulnya adalah C2H6O, namanya adalah metil eter. Yang ini, yang nomor 2, itu namanya metil etil eter. Metil etil eter. Metil etil. Nah ini metil eter aja kalau dia sama, nggak perlu metil eter. Metil eter. Kalau metil etil eter berarti metil etil eter. Itu rumus bangunnya seperti ini, CH3OCH3 C2H6 itu disebut dengan metoksimetana. Dan CH3CH2OCH3 itu namanya metoksietana. Begitu. Nah, ini sifat eter. Sudut ikatan antara ROR itu tidak membentuk 180 seperti halnya pada sudut HOH. Dia bentuknya 110 ya. Molekul eter mempunyai kemampuan yang sangat kecil untuk membentuk molekul dwikutub atau dipol. Oleh karena itu, eter tidak sama dengan alkohol. Ya. Eter mempunyai titik pidih yang rendah dibandingkan dengan titik pidih alkana. Teman-teman bisa lihat di layar ya.
Nah, ether ini mudah menguap, teman-teman, dan uapnya lebih berat daripada udara dalam fase cair. Molekul-molekul ether tidak berikatan satu dengan yang lainnya. Ether itu mudah terbakar. Ether juga mudah merupakan zat yang beracun, tetapi jauh lebih aman daripada kloroform atau untuk digunakan sebagai obat bius. Nah, ini kegunaan ether. Senyawa ether banyak dimanfaatkan untuk pelarut senyawa karbon, bahan diinfektan, bahan pembius, vinil ether, di mana mempunyai kemampuan anestetik 7 kali lebih besar daripada etil ether. Itu dia dari penjelasan dari ether. Selanjutnya itu adalah aldehid atau alkanal ya. Aldehid adalah senyawa karbon yang mengandung gugus karbonil CO yang diikat oleh satu gugus alkil dan satu atom H. Gugus ini menentukan sifat fisik dan kimia dari aldehid. Rumus umum senyawa aldehid adalah seperti pada gambar. Gugus aldehid biasa ditulis CHOR ya. Kalau misalnya alkohol dia COH. Gitu perbedaannya. Jangan keliru ketika menuliskan aldehid dan juga alkohol. Untuk senyawa ini dahulu diperoleh dari dehidrogenasi alkohol sehingga disebut dengan aldehid. Ini tata nama senyawa aldehid ada dua cara, yaitu ada IUPAC dan juga trivial. Nah, untuk IUPAC seperti pada slide ya, rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus aldehid merupakan rantai utama dan diberi nama menggantikan huruf A terakhir dari alkana menjadi alkanal. Kemudian kedudukan gugus aldehid ditetapkan oleh suatu nomor dan nomor atom C ya, pada gugus aldehid dan selalu sebagai atom C nomor 1. Ini. Nama umum senyawa aldehid diturunkan dari nama asam yang berkaitan dengan nama akhiran at diganti dengan aldehid. Ya. Maksudnya asam format menjadi formaldehid, asam asetat jadi asetaldehid, begitu. Dan ini sifat-sifat
aldehid. Senyawa aldehid dengan jumlah atom C rendah larut dalam air. Formaldehid dan asetaldehid mudah larut dalam air. Senyawa aldehid dengan jumlah atom C lebih dari 5 sukar larut dalam air. Dan berikut kegunaan aldehid, bisa teman-teman baca. Oke, selanjutnya adalah keton ya, atau alkanon. Keton itu memiliki kemiripan dengan aldehid. Keduanya sama-sama memiliki gugus karbonil. Jika dalam aldehid mengandung gugus karbonil C dan O yang diikat oleh satu gugus alkil dan satu atom H, maka dalam senyawa keton satu atom H itu diganti dengan menggunakan gugus alkil. Jadi keton adalah senyawa karbon yang mengandung gugus karbonil yang diapit oleh kedua gugus alkil sebagai berikut. Seperti ini. Ini adalah keton. Contohnya CH3, C, CH3. Ya, itu adalah aseton. Dan CH3, CH2, C, dan CH3 itu namanya butanon. Tata namanya seperti biasa, sistem nama alkil-alkil keton. Ya. Kemudian ada sistem nama turunan alkana, di mana yang terakhir A itu diganti menjadi non, ya, on ya. Jadi alkan metanon, heksanon, bukan heksanan tapi heksanon. Nah, pertama kita buat namanya di sini adalah rantai panjangnya ada 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Ya, berarti ada 2. Ternyata ada metil nih di tengah-tengah sini ya. Ada metil. Nah, metilnya di nomor urutan 2. Berarti 2 metil, 3 heksanon. Oke. Dan ini sifat keton. Sifat keton itu adalah sebagai berikut. Keton dengan jumlah atom C rendah berupa cairan yang tidak berwarna. Senyawa keton yang memiliki gugus karbonil larut dalam air. Hal ini sama seperti senyawa aldehid dan asam karboksilat. Sama seperti senyawa aldehid, senyawa keton memiliki titik didih yang relatif tinggi daripada senyawa nonpolar. Begitu. Nah, kegunaan keton itu senyawa keton dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah aseton. Aseton itu banyak digunakan sebagai berikut, itu pelarut senyawa karbon. Kemudian dia juga contohnya pembersih satu ya. Kemudian pembuatan zat organik lain dalam industri, contohnya pembuatan kloroform. Lalu asam karboksilat itu adalah senyawa karbon yang benar-benar menunjukkan derajat keasaman yang cukup besar, adalah asam karboksilat. Jadi asam karboksilat itu adalah senyawa karbon yang mengandung gugus karboksil, yaitu COOH. Dengan rumus asam karboksilat sebagai berikut, RCOOH. Nah, asam R-nya itu adalah gugus alkil. Asam oksalat dalam daun itu ada COOH dan COOH. Sedangkan asam laktat dalam susu masam itu adalah HCOH, CH3, dan COOH. Seperti pada slide. Asam sitrat dalam jeruk itu ada ini, ya, seperti di slide. Kemudian ada asam satrat dalam anggur,
Oke, itu juga ada. Dan tata nama untuk senyawa asam karboksilat ini sebagai berikut. Itu nama trivialnya adalah seperti ini: asam format, asam asetat, asam butirat, dan asam kaproat. Nah, di mana asalnya terdapat dalam semut merah atau semut Latin Formica. Kalau asam asetat itu terdapat dalam cuka, dan asam butirat itu merupakan bau khas mentega yang tengik ya. Terdapat pada keringat manusia itu dari ketiak. Asam butirat juga karena baunya yang sangat menusuk, maka digunakan oleh anjing pelacak untuk mencari manusia. Ya. Kemudian ada terdapat juga dalam lemak kambing, ya, asam kaproat. Ini nama trivialnya, teman-teman. Struktur juga nama trivialnya. Ada format, asetat, propionat, kemudian butirat, valerat, kaproat, laurat, miristat, dan palmitat. Sedangkan nama IUPAC-nya cukup diganti menjadi huruf A-nya diganti dengan OAT ya. Berarti alkanoat, alkanadioat, misalnya alkanatrioat. Gugus karboksilat diterapkan sebagai atom C nomor 1 seperti biasa ya, untuk penamaan seperti ini. Jadinya asam etanoat karena ada 2 gus C. Ya, sorry, ada 2 unsur C. Kemudian di sini ada berapa? Asam 2 metil etanoat. Etanoat. Kenapa? Karena ada asam atau asam alfa metil asetat. Ini ada metilnya, asam 2 metil ya. Dan ini sifat-sifat karboksilat, teman-teman. Serta banyak sekali asam karboksilat ini digunakan ya. Kegunaannya banyak sekali.